ya udah cari satu orang atau dukun atau siapapun yang pengetahuan santetnya lebih daripada pesulap merah, saya beliin rumah cash bebas nunjuk dimanapun. It's Nessie and welcome back to Neror Interrogation Room bersama pesulap merah. Wah, terima kasih. Coba tepuk tangan dong. Pesulap ya, ditepuk tanganin ya, pesulap ya. Apa kabar Kak? Kabar alhamdulillah selalu baik dan bahagia pastinya. Yang nggak baik tuh dukun. Baru mulai. Iya, baru mulai. Padahal ya. Tadi Kak Marcel bilang setnya kok warna-warni ya. Iya, sebenarnya biasanya nggak terlalu warna-warni nih kalau nggak ada merah di tengah. Oh iya. Ini terlalu mencolok banget kalau nggak ada warna-warni ya. Iya betul. Hari ini kita akan membahas segalanya ya, dari horor, perdukunan, santet, hipnotis dan segalanya. Kita akan bahas bersama, so langsung aja. Without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Marcel Radival atau yang lebih dikenal dengan julukan Pesulap Merah adalah seorang pesulap dan YouTuber kelahiran Tangerang tanggal 26 Agustus tahun 1995. Tahun 2013, Pesulap Merah membuat channel YouTube-nya Pesulap Merah @Marcel Radival yang per Januari 2025 memiliki 4,02 juta subscribers dengan lebih dari 700 video. Deskripsi channel dari YouTube-nya sangat menarik karena mengklaim berisikan edukasi yang sesuai fakta supaya masyarakat Indonesia tidak lagi dibodohi atau ditipu dengan hal-hal bertema horor atau perdukunan. Bahkan motonya adalah anti-setting, anti-pembodohan, dan edukasi dengan penuh kejujuran. Dari berbagai sumber dikatakan bahwa Pesulap Merah memiliki ayah seorang purnawirawan polisi yang setelah pensiun membuka usaha rental mobil. Kakaknya adalah seorang ustadz, sementara kakeknya adalah seorang pengobat tradisional yang berhubungan dengan santet racun. Itu sebenarnya dukun kalau sebutan aslinya, dukun itu kan pengobat tradisional. Dukun ya? Nah, dukun zaman dulu dengan beda kan sama dukun zaman sekarang. Nah, dulu disebutnya dukun juga sebenarnya. Oke, alias dukun berarti. Dan Pesulap Merah terkenal akan kontennya yang membongkar praktik perdukunan, santet, dan menyampaikan bahwa hal-hal semacam itu hanyalah kebohongan. What an introduction. Aku punya pre-question nih. Sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan aku yang banyak banget. Karena sebagai pencinta horor di Indonesia, kayaknya aku punya banyak banget hal yang ingin aku diskusikan nih sama Kak Marcel gitu. Boleh. Tapi kemarin nih lagi rame-rame peperangan antara Kak Ferry Irwandi dengan banyaknya pegiat perdukunan Indonesia setelah beliau menantang siapapun untuk mencoba untuk menyantet beliau. Iya, betul. Apa tanggapannya Kak Marcel? Kalau saya pribadi bangga ada orang selain saya yang berani menyuarakan kalau perdukunan itu adalah pembodohan dan bohongan doang. Walaupun Ferry Irwandi saya lihat dia nggak tahu atau nggak paham tentang rahasia santet sebenarnya. Santet itu sejarahnya kayak gimana. Tapi dari ketidakpercayaannya itu dia udah berani menyuarakan. Saya juga nantangin dukun. Kan dari dulu bilangnya pesulap mah nggak tahu apa tentang santet. Dia kan pesulap nggak tahu apa-apa. Karena perkataan dukun yang seperti itu, akhirnya saya tebelin lagi. Ya udah cari satu orang atau dukun atau siapapun yang pengetahuan santetnya lebih daripada pesulap merah, saya beliin rumah cash bebas nunjuk dimanapun. Wow. Akhirnya baru bungkem mereka, baru diam. Dan gak ada yang maju? Nggak ada yang maju. Yang ribut sama Ferry Irwandi itu ya, itu sempet mau disatuin podcast sama saya tapi nggak mau. Oh, yang ramai bukannya banyak ya kayaknya ya? Yang sempet marah sama Kak Ferry itu kayaknya beberapa deh. Banyak karena dianggapnya Ferry Irwandi cuma nggak percaya doang. Dia nggak bener-bener tahu. Makanya dukun-dukun ini kesempatan nih. Ayo kita serang nih, biar dia mentalnya kalah. Kenapa dukun-dukun ini udah akhirnya berhenti nyerang saya? Karena mereka udah tahu nih, saya nggak bisa diancam atau dilawan dari segala arah. Pengetahuan mereka kalah, keajaiban mereka kalah, maka dari itu mereka diem ke saya sekarang. Saya mau ejek, mau hina apapun, diem mereka. Sedangkan ke Ferry Irwandi, kayak zaman dulu awal-awal saya tuh, dikiranya nggak tahu, makanya banyak yang nyerang. Tapi kalau misalkan ya Kak, kan sebenarnya kayak untuk menentang sesuatu yang sangat besar seperti perdukunan tuh kayak cukup bahaya kan. Terkadang mungkin masalahnya bukan siapa yang benar atau tidak, tapi siapa yang punya masa gitu. Pernah nggak Kakak ada di posisi dimana kayak terpaksa untuk mengakui sesuatu atau minta maaf itu? Nggak pernah? Enggak. Sebenarnya dukun itu bukan main masa, tapi main mental. Dia tekan-tekanan siapa yang lebih kuat mentalnya. Makanya dukun kan biasanya galak-galakan gitu kan? Galak-galakan. Kalau saya dengan saya punya haki pesulap merah, dia bawa-bawa nama pesulap merah aja tanpa izin saya bisa ngepres dia sampai minta maaf. Makanya di channel saya banyak tuh dukun-dukun minta maaf. Kalau saya sekarang gitu ngancemnya, ya udah kalau nggak mau pembuktian sama gue aja deh, nggak usah minta maaf. Kalau ilmunya terbukti asli, bebas mau pakai nama pesulap merah gimana pun. Tapi karena mereka ini dari segi pengetahuan nggak cukup, dari segi keajaiban juga nggak cukup,
Makanya ya udah saya press dari haki aja mereka udah angkat tangan. Akhirnya pada minta maaf. Mereka klarifikasi yang minta gitu klarifikasi. Oh. Karena kalau nggak datang ke saya beneran kasusnya. Dulu kasus haki itu banyak dukun-dukun fitnah-fitnah pesulap merah grebek A, pesulap merah grebek B gitu. Seolah-olah saya yang asal grebek aja gitu. Kalau saya itu kalau nggak disenggol saya nggak bakal nyenggol orang. Nah akhirnya karena banyak yang minta maaf dari jarak jauh doang dan itu berulang terus. Sekarang baru kemarin tuh kalau ada yang menyalahi itu lagi harus datang ke saya, harus minta maaf ke saya, minta maaf ke Allah, minta maaf ke penontonnya juga karena udah membodohi. Dan next time saya nggak akan minta mereka untuk minta maaf, langsung saya kasih lihat atau kirimin surat laporannya. Kan laporan bukan ke polisi tapi ke Kemenkumham. Mundur sedikit Kak. Oke. Gimana sih sampai awalnya nih bisa mendapatkan persona pesulap merah ini? Oh iya. Ya sebenarnya kalau ini kan saya terlahir dari keluarga yang nggak berkecukupan ya. Bisa dibilang di bawah pas-pasan. Jadi pas ayah saya bangkrut, saya jadi tulang punggung keluarga tuh di umur 16 tahun. Nah mau nggak mau saya harus jualan gorengan, mie ayam dan semacamnya. Pekerjaan pertama saya itu. Terus akhirnya jadi karyawan di salah satu mall. Terus pindah lagi karyawan di mall lain. Terus jadi ojek online, yang lamanya jadi ojek online. Makanya dulu sambil nge-YouTube, saya tuh masih bongkar main-mainin sulap. Kayak orang nantang sulap apa, saya praktekin. Jadi ngojek dari pagi ke pagi. Terus Kamisnya syuting, Jumatnya upload. Terus ketika saya main sulap, banyak nih kan komentar, itu mah trik, bohongan. Kayak channel ini dong, kesaktiannya asli. Muncul rasa risih kayak, mainannya sama kayak gua. Cuma bedanya mereka kedok agama gitu. Berkedoknya gus-gusan, berkedoknya ustad-ustadan. Nah akhirnya, ya udah. Saya bongkarin satu persatu dari mulai jenglot, bulu perindu, pro kontranya parah tuh, nggak ada yang pro, kontra nggak ada yang pro ya. Padahal fascinating ya untuk membongkar hal-hal yang sebenarnya selama ini dipercaya sama masyarakat sebagai sesuatu yang asli. Menurut saya simpel karena saya bukan hanya nge-reaction doang, tapi saya praktekin, saya bongkar juga gitu. Sulit banget tuh untuk diterimanya zaman dulu. Tapi ya makin kesini, alhamdulillah banyak orang yang mulai waras, nggak percaya lagi dukun. Oh ternyata iya juga ya, dukun ternyata palsu semua gitu. Jadi banyak banget kan kayak nanya ke saya ya. Pesulap merah kenapa bongkarin dukun palsu gitu. Nah saya bilang dukun palsu itu kata yang nggak tepat karena dukun itu nggak ada yang asli. Dukun asli itu adalah dukun yang belum ketahuan palsunya. Tapi gitu. Akhirnya mendapatkan si merah-merah. Pas saya kerja di karyawan itu yang ngajarin sulap anak-anak. Nah salah satu teman karyawan saya itu ketua komunitas cosplay. Ini cosplay, anak-anak cosplay kan dibayarin murah-murah ya. Zaman dulu 100.000 untuk datang ke event, 200.000. Nah tapi kostumnya tuh niat banget. Kenapa pesulap nggak ada yang seniat ini? Saya mikir. Nah dari situ saya ngeliat kenapa pesulap yang sukses cuma Deddy Corbuzier doang ya dulu. Ternyata yang dari ujung rambut sampai ujung kaki diperhatiin karakternya itu Deddy Corbuzier doang gitu. Dan adapun pesulap-pesulap lainnya itu cuma baju doang yang warnanya beda. Akhirnya mikirlah, pengen jadi pesulap yang nggak hitam-hitam, merah deh. Akhirnya terjadilah kostum pesulap merah ini. Jadi brandingan yang sangat kuat ya kan? Brandingan yang sangat kuat. Yang bikin kalau dukun ngelihat podcast YouTube ada merah-merahnya itu udah langsung panas. Wah apa ini gitu. Ini lagi merah-merah kan kayak api gitu api ya. Ngebakar job dukun. Nah tadi yang menarik banget dari intronya Kak Marcel yang aku bacakan adalah kakeknya Kak Marcel itu dikatakan sebagai dukun, seorang dukun. Dukun aslinya tapi. Nah itu dari mana sih sejarah perdukunan ini? Jadi kalau ngomongin sejarah dukun itu tahun 1700-an, 1701 itu diartikan sebagai orang pengobat yang tradisional. Jadi bukan magic-magican, bukan goib-goiban. Jadi pengobat tradisional pakai ramuan-ramuan, obat-obat daun-daunan ya gitulah. Terus akhirnya tahun 1800-an muncul di Jawa ada sekolah dokter gitu. Sekolah dokter. Iya, muncul dimulai nih tahun 1800-an sekolah dokter. Kedokteran kayak bidan gitu. Nah, dukun-dukun bayi dengan munculnya sekolah bidan ini ngerasanya kayak wah mulai tersaingi nih. Mulailah pergeseran dari pasien orang yang tadinya berobat ke dukun bayi, berobat ke dukun pijat karena dinilai lebih aman dan tanpa resiko. Dokter ini akhirnya pindah ke dokter nih. Iya, jadi edukasi sains tuh pada saat itu mulai. Ya akhirnya terjadi persaingan kan. Nah dukun-dukun yang tadinya di garis lurus pengobat tradisional mulai mikir gimana caranya biar nggak ke dokter. Dukun-dukun pijat dan semacamnya mulai belok. Yang sakit akhirnya dibilangnya wah ini mah non medis. Jadi dia ada pikiran nggak bisa ke sana. Ini mah harus sama saya nih minum air ini. Nah mulai terjadi pergeseran. Akhirnya di tahun 1939an di Kamus Jawa itu ditulisin bahwa dukun itu adalah orang yang serba bisa dengan kekuatan supranatural, magic dan semacamnya. Nah itu terjadinya dukun-dukunan yang sekarang inilah
yang sok tahu tentang hal goib. Kakek saya itu ya dukun yang masih di zaman tradisionalnya itu. Herbal medicine gitu ya. Karena pengobatan santet itu kan sebenarnya racun ya. Racun yang beneran racun dikirimin orang diracunin gitu. Bukan racun dikirimin goib jin, bukan. Jadi racun yang beneran dikirimin orang. Nah, akhirnya dulu racun metode Jawa itu terbuat dari, saya nggak bisa ngasih detail karena khawatir dipraktekin, karena gampang buatnya dari salah satu jenis besi diparut. Nah, zaman dulu, zaman pewayangan itu banyak pembunuhan kayak dalang-dalang yang udah di atas, gimana caranya nurunin, ya itu disantet itu racun. Nah, yang kena racun ini akan BAB darah, kencing darah, pokoknya muntah darah, tapi ke medis saya aja. Nah, dulu kakek saya tuh yang ngobatin itu. Dan itu yang dibilang dulu santet itu ya? Iya, santet metode Jawa, tapi metode Kalimantan beda lagi, metode Banyuwangi racunnya beda lagi. Tapi semuanya essentially dari racun-racun itu. Racun yang dan diberikan langsung organik, gitu ya. Iya, dan organik. Oh, jadi bukan yang enggak pakai jin gitu, enggak dikirimin jin, enggak ada. Nah, kalau bedanya sama sihir, Kak, santet dan sihir. Jadi ada orang-orang yang menyamakan santet itu ya sihir juga. Sihir itu ya santet, cuma beda penyebutan. Nah, sihir itu kan bahasa Indonesia juga sebenarnya kan. Nah, bagi saya udah pelajarin santet secara mendalam, nggak ada satupun santet yang metode goib, yang dikirimin orang, terus yang bisa ngebuat orang sakit dari jarak jauh gitu, atau fotonya ditusuk bisa tiba-tiba sakit, nggak ada. Santet cuma ada 2 metode, racun dan teror. Jadi neror nih. Ini salah satu metode santetnya dukun, neror. Jadi neror orang. Misalnya Nesi nih, saya mau santet, simpel aja. Kan saya nyari tahu alamatnya di mana, studionya di mana. Saya tinggal taruhin tanah di depan. Iya, atau dilempar sesuatu. Atau di atas genteng saya lemparin ulet maggot. Nanti di plafon-plafon banyak uletnya. Dengan teror tiap hari, orang yang percaya santet akan mikir, wah jangan-jangan beneran disantet nih. Tapi effort juga berarti ya dukun-dukun itu ya. Sangat effort, makanya mahal kan. Makanya mahal buat nyantet orang gitu. Nah, itu metode salah satu yang tadi selain racun, neror. Makanya kalau ada yang kayak neror kayak gitu, pasangin CCTV aja, liatin siapa yang naruhin. Gak perlu mikir yang macem-macem, karena yang diserang adalah mentalnya, sehingga kena penyakit paranoid, gangguan psikologis, atau ketakutan berlebih, atau yang paling parah anxiety disorder, yang kecemasan berlebih ya. Ada lagi yang bagian dari kecemasan ini adalah hipokondriasis. Hipokondriasis ini adalah gangguan di mana seseorang terambisi atau punya ambisi untuk sakit padahal dia nggak sakit. Oke, jadi kayak sugesti malah ya. Karena dia salah mempercayai sesuatu. Iya, karena dia percaya bahwa ada yang nyerang dia. Betul. Jadi lama-lama malah fisiknya jadi lemah beneran. Iya, dia self sugesti. Akhirnya dia mensugesti diri sendiri, gua harus sakit, karena dia percaya terhadap hal-hal yang salah. Harusnya diobatinnya pikirannya. Makanya dalam Islam sendiri kita nggak boleh salah mempercayai sesuatu. Cukup percaya ke Allah aja, jangan percaya dari sumber yang lain. Ya? Betul. Itu untuk menjaga diri kita loh dari kewarasan. Iya, tapi kadang-kadang tuh serada blur ya Kak, karena orang jadi bingung antara syirik atau tidak ketika banyaknya dukun menggunakan frontnya dengan agama. Kedua agama, betul. Makanya dalam Islam diajarkan kita nggak boleh asal percaya perkataan orang, harus jelas, bahkan hadis aja harus jelas dalil-dalilnya kan. Itu kita diajarin sama Islam tuh untuk berpikir kritis. Jadi kalau kayak kepercayaan ditaruhin tanah itu tanda disantet, itu kepercayaan dari mana? Islam nggak ngajarin, agama lain juga nggak ngajarin. Itu cuma kepercayaan bodoh dari yang dihembuskan sama dukun biar neror orang tuh gampang gitu. Wah, ini rada berat ya. Kita yang light-light dikit dari semua yang pernah Kakak bongkar. Apa yang paling seru dan banyak orang kaget gitu begitu dibongkar? Yang ini, yang sampai sekarang video populer nomor 1 di channel saya itu, kata nggak, yang orang yang nggak bisa ditonjok, yang kaku gitu, terus mental lagi, yang kayak seolah-olah orang dikasih kepercayaan, katanya ilmu laduni. Laduni itu diambil dari bahasa Islam, itu sebenarnya ilmu yang diturunkan langsung sama Allah di kejadian Nabi Khidir. Tapi zaman sekarang ada orang-orang yang ngaku dia nabi, makanya dia punya ilmu laduni. Makanya saya nyebut bukan laduni, itu ladungu. Iya, jadi orang-orang dungu yang mau percaya itu, katanya diisiin ilmu, jadi dia nggak bisa ditonjok. Wah, mental-mentalan kayak gitu. Itu saya bongkar perguruan terbesar di Indonesia dengan 33.000 murid, yang kebanyakan anggota TNI dan Polri. Muridnya waktu itu pembuktian sama saya. Kan saya buktiin udah itu hipnotis sebenarnya, kepercayaan doang gitu. Saya udah hipnotis orang, terus saya kasih sugesti, lu nggak bisa nyentuh, lu percaya ketika buka mata lu percaya gue punya energi. Terus pas buka beneran nih yang saya hipnotis nggak bisa nonjok saya. Kan udah terbukti dong gitu. Akhirnya ada yang nggak terima itu, bilang ilmu itu disebut hipnotis. Pembuktian ya udah, guru besarnya ketemu saya tonjok 3 kali. Terus kenapa ya? Semua yang guru besarnya praktekin, saya praktekin juga. Kayak contohnya yang begini, yang katanya rapet gitu, di setiap ngomong rapet jadi nggak bisa dibuka. Lah ini hipnotis. Terus akhirnya saya bilang nyampe, ya udah,
cari satu orang yang bebas secara umum, terus bawa ke sini, saya praktekin sama persis gitu. Dan berhasil, saya praktekin juga. Dia nggak bisa buka tangannya karena kepercayaan dia sendiri doang. Terbukti kan bukan ilmu. Terus kata dia, ya emang beda-beda setiap orang. Ada yang bisa merasakan energi sama enggak. Iya, sama aja kayak hipnotis, ada yang mau, ada yang enggak gitu. Sama aja sama semua dong. Kalau lihat hantu juga dibilang gitu. Iya kan? Iya, ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Tergantung. Makanya halusinasi itu kan. Ada yang halusinasi, ada yang bisnis. Iya. Nah, karena Kak Marcel sering banget nih ngebongkar tentang praktik perdukunan ini, pernah nggak ada yang mencoba untuk mengirimkan sesuatu atau kakak dapat teror secara goib gitu? Ya, ada yang ngirimin laporan. Laporan aja ya. Laporan polisi. Itu kan sebenarnya dengan ngelaporin saya itu membuktikan mereka nggak bisa praktekkan santet kan sebenarnya. Kalau mereka memang ahli dalam hal goib, ya udah santet saya dong. Ini malah mereka bikin laporan dari 20 organisasi, bikin 20 laporan ke saya. Nah, bikin laporan untuk nyerang pesulap merah. Itu kan ibaratnya sama kayak ini ada air, dia nyentil air, terus yang kena dia sendiri sebenarnya. Iya, saya nggak terkena apapun gitu, karena menyampaikan fakta untuk kepentingan umum nggak bisa dipenjarakan. Ada nggak yang pernah bilang gini ya? Let's say ya, kan dari creativity aja. Ada nggak yang pernah bilang Marcel tuh sebenarnya punya ilmu yang lebih tinggi dari kita semua? Banyak itu fitnah tuh. Alasan mereka pesulap merah nggak bisa disantet tuh dulu karena viral, karena dia viral nggak bisa disantet. Loh, aneh. Iya, terus ada lagi yang belakangan ini nih, kan saya viral itu emang pas viral naik terus standar lagi, naik standar lagi. Nah, sekarang yang pas udah lagi standar-standar nih, tetap aja katanya dia pernah viral dan karena viral itu ilmunya jadi lebih tinggi. Lah, apaan? Kalau viral tuh dijaga kali ya, banyak yang doain mungkin katanya. Nggak tahu, itu alasan-alasan dukun aja. Ada yang katanya santet itu bisa terjadi kalau benda si dukunnya ada di rumah gitu, di rumah saya gitu, baru ritualnya bisa diproses. Repot banget gitu, banyak persyaratan. Ya tapi berarti kalau misalkan ngesantet seseorang yang jauh, nah bisa itu dong ya? Makanya nggak bisa dong, harus nyari tahu alamat rumahnya dulu dong. Terus ada lagi alasannya santet itu nggak bisa kalau nyebrang pulau. Tahu nggak, itu karena bayar orangnya kejauhan, transportnya. Iya benar. Buat ngeracuninnya, buat nerornya kejauhan. Dan pernah dengar nggak kata-kata orang yang nggak percaya santet itu sulit disantet? Nah, tahu nggak arti sebenarnya dari kata-kata itu? Arti sebenarnya adalah ketika kita nggak percaya santet, kita waras. Ketika diteror, ada tanah di depan rumah, kita nggak percaya itu santet gitu, tinggal beresin. Sesimpel itu. Orang-orang yang percaya santet tuh otaknya udah mulai nggak waras. Akhirnya ketika ditaruhin tanah doang, wah gue disantet, wah gue pasti bakal sakit dan semacamnya. Akhirnya terjadilah jadi gangguan psikologis. Iya, betul. Itu penjelasan kata-kata aslinya. Nah, oke, kamu punya pertanyaan. Kan Kak Marcel nggak percaya sama dukun ya, dukun di Indonesia kan? Iya, semua dukun dunia. Oke, semua dukun dunia nggak ada yang percaya kan? Tapi apakah Kak Marcel percaya dengan ilmu sihir itu sendiri? Ilmu sihir kalau dalam Islam wajib percaya, karena itu bagian dari yang disebutkan juga oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mau nggak mau kita ya percaya. Tapi di era sekarang tentang sihir saya belum menemukan itu doang. Jadi percaya tapi belum menemukan. Kalaupun itu ada, itu hal yang terlemah. Karena kan yang mengatur hal goib itu Allah Azza wa Jalla. Nah, maka dari itu ketika memang sihir itu ada dan kita ditakdirkan kena, kita minta tolong sama Allah, selesai. Nggak perlu bayar puluhan juta untuk transfer penyakit. Nggak perlu, itu dukun-dukunan itu semua. Transfer penyakit ke ayam, transfer penyakit ke kelapa, palsu semua. Baik. Gitu. Kalau hantu? Hantu, nah ini ada perbedaan. Hantu, jin, setan, itu tiga hal yang berbeda. Setan itu adalah sifat buruk dari manusia dan jin. Jin itu hal goib yang nggak bisa kita ketahui, makhluk goib yang nggak bisa kita lihat. Imam Syafi'i menegaskan siapapun orang, entah itu ustadz, kiai atau siapapun itu yang mengaku bisa ngelihat wujud asli jin, maka persaksian dia diragukan, alias dicapnya pembohong. Hantu itu bentuk halusinasi dari jin. Bentuk halusinasi dari jin? Iya, yang dia percayai, yang dia pernah tonton di film, pernah dengar dari orang, yang dari buku yang pernah dia baca. Terwujudlah hantu-hantu ini. Makanya di negara Indonesia hantunya pocong, kuntilanak, genderuwo, sundul bolong dan semacamnya. Sedangkan di Cina vampir, di Amerika Dracula. Betul. Nah, itu halusinasi dari setiap negara masing-masing. Kenapa di Amerika nggak ada pocong? Karena mayoritasnya bukan orang meninggal dipocongin, Karena di sana mayoritasnya orang meninggal ya pakai jas dan semacamnya, makanya Dracula muncul. Conceptualize di kepala kita gitu ya masing-masing. Iya, betul, di masing-masing. Dan biasanya kan orang-orang yang katanya merasa bisa ngelihat kayak sekelebetan gitu ya. Itu biasanya terjadi di gelombang otak alfa. Makanya terjadinya di malam menuju ngantuk. Biasanya orang lagi
lagi nonton bola. Lagi Iya. ada yang lewat. Iya, lagi nonton bola saking seru-serunya itu otaknya udah harus tidur lu gitu. Ini udah turun ke gelombang otak alfa, akhirnya halusinasinya aktif. Pikiran bawah sadar ini kan bisa memunculkan visualisasi halusinasinya dia. Makanya muncul tuh kayak orang lewat. Iya. Apaan tuh gitu. Parahnya kalau magician, otak kita nih magician itu kita analisis terhadap segala sesuatu. Oke. Bahkan kalau kita ngelihat kuntilanak beneran lewat, beneran halusinasi kuntilanak, tahu nggak di pikiran otak magician loh? Yang kita pikirin, anjir nih talinya di mana? Karena magician itu kan kerjanya juga membuat trik kan. Betul. Trik yang Bener. mengelabuhi Betul. mata awam penonton, gitu iya, kan. betul. Ketika ada sesuatu yang sedikit aneh ya pasti Kita cari tahu, ada alasannya gitu iya. ya. Dan juga bisa bentuk dari ini nggak sih Kak, kalau misalkan orang-orang yang butuh penjelasan kayak misalkan lagi dalam tahap kesedihan yang luar Iya, biasa, betul. terkadang mereka melihat signs atau tanda-tanda dari orang yang misalkan baru meninggalkannya. Iya betul. Orang yang baru kecelakaan dan segala Kecelakaan, iya, macam iya. tuh karena mereka harus coping mechanism gitu. Iya, dia nggak bisa menerima kondisi yang telah terjadi. Makanya pikirannya berusaha memunculkan memori hal-hal yang membuat dia kangen sebenarnya. Kata-kata, makanya sering kesurupan lah orang kayak gitu kan. Ketika baru ditinggalin. Ini terjadi juga yang kebanyakan terjadi ya halusinasi. Itu ketika sleep paralysis, yang ketindihan. Rep-repan. Iya, rep-repan. Nah itu munculnya biasanya kan pas dia melek, ini nggak bisa bergerak. Itu gelombang otak lagi di theta namanya. Jadi gelombang otak tidur. Oke. Gelombang otak tidur pulas itu di delta. Nah theta ini gelombang otak ketika orang dihipnotis. Oke. Makanya dia masih bisa diajak komunikasi dan halusinasinya aktif. Kondisinya biasanya kalau sleep paralysis atau ketindihan itu dia tidur terlentang begini nih. Lagi kondisi capek tidur terlentang begitu. Nah di kondisi gelombang otak theta di tengah-tengah mimpinya entah ada yang ngebuat dia kaget atau gimana, matanya melek. Nah mata melek itu biasanya bunyi nging gitu tuh. Nah itu apapun halusinasi yang dia pikirkan akan muncul secara visual dan nyata detail. Makanya banyak orang lihat kayak ada tangan berbulu yang neken badannya, atau ada kayak kuntilanak di seberangnya yang nahan dia gitu-gitu. Oke, apa tanggapannya Kak Marcel mengenai kasus-kasus nih atau fenomena kesurupan di mana ada dalam kasus kriminal yang arwahnya tuh bisa ngasih tahu siapa sebenarnya pelaku kejahatan, kronologi dan lain-lainnya. Seperti yang terjadi di Iya, kasus iya. yang viral. Yang viral, iya Itu. iya. Itu kan sebenarnya saya nggak tahu ya dia dapat informasi dari mana. Kita faktornya banyak. Bisa juga dari halusinasi dia sendiri. Faktanya dia pas hasil persidangannya itu nggak terjadi seperti itu kan. Ternyata tidak ada pelakunya selama ini. Gitu hasil persidangannya dia kecelakaan murni. Nah berarti yang kesurupan itu story dari mana tuh? Terus kan aneh juga kesurupan bilang saya ngelihat di YouTube gitulah, jin bisa nonton YouTube. Ya kemarin yang dibilang di YouTube ini itu salah gitu-gitu lah. Oh iya. Berarti arwahnya nonton YouTube. Nonton YouTube makanya. Nah itu namanya kalau di dunia psikologis gangguannya namanya DTD, dissociative trance disorder. Mungkin dia pas meninggal itu temannya meninggal, dia dengar wah dia parah tuh kemarin kejadiannya gini gitu. Nah itu terbuat nih jalan cerita di pikirannya. Ih kasihan ya dia gini. Terus dia ngerasa kangen, stres terlalu besar, akhirnya pikiran sadarnya diambil stresnya, dan yang ngambil ego personality-nya adalah temennya itu, seolah-olah temennya. Padahal itu mah halusinasi dia sendiri. Itu namanya dissociative trance disorder. Dan itu berarti penjelasan dari kesurupan juga kah? Iya, penjelasan dari kesurupan itu ada 4. Kesurupan yang teriak-teriak doang, yang biasa di sekolah-sekolah, di pabrik-pabrik, itu yang kayak marah-marah doang nangis, itu namanya histeria. Atau dalam sebutan hipnotisnya abreaksi. Abreaksi itu abnormal reaksi. Oke. Jadi orang yang dihipnotis, hipnoterapi tiba-tiba nangis-nangis nggak bisa dikendalikan. Itu histeria namanya. Itu yang biasa disebut kesurupan juga. Yang kedua tadi yang DTD, dissociative trance disorder, dimana bukan hanya stres atau traumanya yang ngambil alih, bukan hanya emosi yang ngambil alih pikiran sadarnya, tapi ada ego personality yang dia yakin seolah-olah di badan dia tuh ada hal lain. Kayak tadi kan kepercayaannya adalah si korban di dalam diri dia. Oh, kodam gitu juga Iya, bisa ya? betul. Itu kayak ada misalkan dia pernah belajar oknum-oknum silat, terus sama guru dikasih kepercayaan, nih saya masukin kodam macan. Dia yakin di dalam dirinya ada macan, sehingga ketika dia stresnya diambil alih, ya berubahnya jadi macan gitu. Teh maung. Yang teh maung gitu. Yang ketiga ada lagi. Yang ketiga itu kesurupan yang karena duit. Oke. Nah, itu yang ada di YouTube. Kesurupan karena duit maksudnya Iya, gimana? itu yang ada di YouTube sama TV-TV. Oh, Kalau bisa bahasa Sunda 300.000.
naon sih adi dieu. Nah, itu. Ya itu yang kesurupan karena duit. Ya memang bisnis doang. Di film juga kan ada kesurupan itu karena duit kan. Dia dibayar untuk pura-pura kesurupan. Nah, ada yang kayak gitu. Ada juga yang keempat, kesurupan yang karena jin beneran. Nah, ini dalam Islam disebutkan ada setan itu bisa masuk ke aliran darah gitu. Di Islam diajarkan. Makanya beberapa kejadian kesurupan ilmiah juga angkat tangan. Kayak contohnya, orang yang nggak bisa bahasa Belanda kesurupan jadi bisa bahasa Belanda, dan beneran bukan cuma ngomong asal. Dia beneran bisa diajak ngobrol kalau ada orang Belandanya. Nah, ini apa nih penjelasannya nih? Belum ketahuan. Tapi dulu kalau misalkan di kasusnya Anneliese Michel, kakak tahu nggak kasus kesurupan? Jadi ini tahun 50-an, 60-an, 70-an di Jerman. Kasusnya adalah, ini kan anak Jerman nih, dia kesurupan udah parah banget kak. Kesurupannya tuh dipercaya itu dalamnya ada namiblis apa berapa gitu. Nah, tapi dia bisa bahasa kayak Latin. Dia bisa bahasa Latin dan waktu itu ini masuk ke persidangan. Karena di Jerman pada saat itu pun orang-orang ngerasa bahwa ruqyahnya, exorcismnya itu membuat dia akhirnya meninggal. Jadi disidang tuh ininya, priestnya, pendetanya tuh disidang. Nah, didatangkan kan ahli-ahli gitu. Katanya dari sainsnya, dari perspektif sains itu bisa aja orang secara tidak sadar pick up sesuatu yang mereka mungkin nggak pelajari. Jadi tapi mereka misalkan mendengar ada orang yang pernah itu kesimpan aja di pikiran bawah sadar. Betul. Di pikiran bawah itu sadarnya. Tapi itu ngomongnya ngasal harusnya. Dia nggak bisa diajak komunikasi. Nah, kalau bisa ngobrol gitu ya. Kalau bisa ngobrol itu yang ilmiah juga nggak tahu itu apa, dan mentoknya di alter ego. Ya, tapi berarti kakak percaya ya, kayak percaya. kesurupan itu bisa terjadi juga masih percaya. Kesurupan karena jin, iya percaya. Tapi kebanyakan ya ini yang tiga ini, gangguan psikologis. Ini jarang banget kejadian kayak gitu. Ya, tapi secara agamis kakak percaya, dari kepercayaan tuh percaya. Betul. Jadi kita sering baca ini pengalaman horor dari Neroris kan, yang mengirimkan ke kita. Ada yang tentunya punya gangguan-gangguan menurut mereka, dan salah satu yang aku sering banget baca tuh tentang Banaspati. Sebuah gangguan atau dalam bentuk bola api nih. Itu tuh ada penjelasan ya kak? Ada sebenarnya, dan saya udah baru aja kemarin juga beberapa minggu lalu bahas itu. Oh ya? Ya, jadi sebenarnya ketika kita cari di TikTok atau di YouTube Shorts atau di Instagram, ketika kita cari tuh Banaspati, itu yang kelihatan adalah itu rocket flare, tau gak? SOS. Rocket SOS yang entah itu siapa yang menerbangkan, bahkan ada yang kejadiannya sampai beneran kebakaran. Sampai itu turun di atap rumah orang, kebakaran gitu. Itu kan buat penunjuk, harusnya itu ditembakin rocket flare itu. SOS ya? Ya, SOS itu di laut bolehnya. Untuk menandakan kita butuh bantuan kan. Nah, itu entah gimana ceritanya, siapa yang nerbangin itu ditembakin di perumahan. Awalnya dikiranya, "Wih, Banaspati gitu videonya. Banaspati." Ya, itu jelas. Tapi di video lainnya itu entah itu di wilayah yang sama atau dia turunnya di wilayah lain ya. Di video lainnya itu beneran turun di atap rumah orang, kebakaran. Terus ada lagi video yang di rumah kayak ada bola api gitu ya. Ada dari jauh orang ngerekam, ih Banaspati lagi nyerang rumah gitu. Saya coba riset lagi itu video dari mana. Ternyata itu video rumah orang, emang di atapnya itu bolong, di atasnya tuh ada sarang tawon, dia lagi berusaha bakar sarang tawon malam-malam. Jadi orangnya yang lagi bakar. Iya, gitu kelihatannya bola api terbang. Nah, pas sorenya kebetulan ada di pengambilan gambar yang lain, di video yang lain, di rumah yang sama, orang yang sama, itu bakarnya dari luar. Dikasih lihat ada sarang tawon. Nah, sampai saat ini Banaspati yang katanya kiriman santet belum terbukti, tapi ada. Tapi bukan kiriman santet. Entah itu apa ya. Itu udah ada dari zaman dulu, atau kalau bahasa Jawanya kemomong atau Banaspati itu. Jadi kelihatannya di gunung-gunung itu masih jadi perdebatan sendiri, karena nggak bisa didetailin. Ketika dideketin hilang. Kalau beberapa orang yang ngelihat kayak bola api terbang dan dari misah gitu nyatu gede terus mencar lagi. Ketika dideketin orang pengen kita cari tahu itu apaan, hilang, kabur. Nah, ada yang bilang itu binatang kayak kunang-kunang tapi bentuknya bisa ngeluarin api. Ada juga yang bilang itu adalah zaman penjajahan zaman dulu, di mana memang para penjajah ini lagi nyari informasi, bawa obor. Ada yang bilang juga kepercayaan tertentu di gunung yang pada malam itu mungkin ada ritual-ritual yang dipercaya, akhirnya dia bawa obor. Jadi
masih jadi perdebatan itu sebenarnya apa. Tapi bukan kiriman santet, bukan. Jadi ada nih fenomena-fenomena, karena kayaknya di luar negeri pun kita sempat berbahas ya beberapa kali aja. Yang kita lihat, ini mah banaspati tapi kayak di Amerika gitu. Iya benar. Cuman itu apa sebenarnya? Ada yang bilang itu teori konspirasinya kayak sebuah teknologi yang kita belum tahu dan lain-lain gitu. Enggak teknologi karena itu dari zaman dulu banget. Dan katanya nyampe sekarang di Jawa itu masih ada muncul, tapi dari jauh. Ketika dideketin ya gitu hilang. Nggak pernah bisa diteliti. Menarik. Ada juga yang berpendapat bola listrik, bola petir. Enggak. Saya udah coba nyari tahu bola petir itu yang memang jarang banget kejadiannya. Itu warnanya nggak kayak api gitu, enggak. Dan itu cuma beberapa detik doang kalau bola petir. Ceter, berbentuk bola bulat gitu, terus hilang gitu. Nah, sedangkan yang disebut banaspati atau kemamang ini lama, nyalanya lama, bener-bener katanya dari banyak gitu nyatu terus misah lagi. Banyak gitu nyatu misah lagi, kayak orang banyak gitu bawa obor. Nah itu apa sebenarnya? Itu masih jadi pertanyaan. Misteri. Tapi ada nih berarti ya hal-hal yang menurut kakak sebenarnya masih jadi misteri gitu. Misteri, tapi saya nggak bilang itu goib ya, nggak tahu. Ya itu goib karena belum bisa dijelaskan ya. Kepercayaan banaspati itu adalah kiriman goib itu jangan dipercaya percaya. Karena khawatir nanti rumah kamu ada yang neror pakai petasan. Bilangnya nanti, wah ini gue disantet, berarti jangan, itu kepercayaan bodoh. Bahaya, nanti pikiran kamu yang sakit. Sekarang kak, maaf nih jadi panjang banget, tapi aku banyak pertanyaan. Susuk, oke. Jadi banyak banget nih fenomena di mana dokter-dokter itu bahkan menemukan tanda-tanda adanya susuk dalam ronsen gitu, hasil ronsen. Ini juga baru kemarin aku diskusiin sama sepupu aku yang dokter, di mana dia juga sempat melihat sebuah ronsen yang menunjukkan orang-orang yang memiliki hal-hal asing, besi-besi asing di dalam rahangnya gitu. Iya betul. Apakah susuk itu dimasukkan secara goib atau emang beneran? Beneran dimasukin. Jadi susuk aslinya sebenarnya susuk ya itu harusnya terbuat dari emas. Jadi jarum emas kayak gitu, jarum emas kecil banget, dimasukin sengaja. Biasanya di sini sama sini nih. Tengah gitu. Kalau katanya di sini buat aura kewibawaan, di sini kecantikan gitu. Ya itu sebenarnya metode kecantikan zaman dulu. Beneran ditanam emas harusnya. Tapi banyak dukun-dukun yang emang pengen modal seminim mungkin akhirnya dapatnya keuntungan sebesar mungkin, pakainya kuningan. Itu yang bahaya sebenarnya. Kenapa dia bisa bikin cantik dan semacamnya? Karena ketika tubuh kita mendetek ada benda asing di wajah atau dimanapun, itu tubuh tuh berusaha berusaha ngeluarin benda asing itu. Makanya ngirimin sel-sel untuk penyembuhan. Kayak sel darah putih dan semacamnya tuh banyak zat-zat yang dikirim untuk penyembuhan, untuk ngeluarin benda asing itu. Tapi karena kepadet nggak bisa dikeluarin, akhirnya sel itulah zat-zat itu yang mempercantik di sekitar mukanya. Jadi antibody kita malah antibody. Dan zaman sekarang susuk karena diteliti itu berisiko membuat infeksi dan semacamnya, akhirnya diganti jadi benang. Makanya ada tanam benang. Tadi benang tuh benar-benar ditanam gitu, bukan ditarik kan? Gitu ya? Beda kan ditarik, dia ditarik betul. Makanya lebih efektif, lebih beneran bisa membuat cantik, ngebuat kulit kenceng. Metode tanam benang. Aku kira emang kayak gitu, maksudnya kayak tekniknya itu untuk menarik gitu. Emang menarik. Tapi ternyata dia juga buat ngeluarin antibody di wajah. Iya kan ada benda asing, tapi bedanya benang itu dia ini larut kan lama-lama. Larut gitu. Makanya antibodinya bukan hanya mempercantik, tapi juga melarutkan benang itu. Makanya lebih aman. Itu yang modernnya. Zaman dulunya ya susuk. Pakai susuk. Dan banyak, dan dokter saya pernah tanya ya, mau nggak ngeluarin susuk kalau di ronsen misalkan ada susuknya banyak nih, mau nggak ngeluarin? Enggak katanya. Resikonya terlalu besar. Iyalah. Karena itu kecil banget. Ini kan kecil banget nih. Kita nggak tahu, kata dokter, nggak tahu seberapa dalamnya susuk itu dan posisi detailnya di mana. Coba kalau misalnya kita black set, ternyata kurang dalam, black lagi, akan banyak luka. Nah makanya untuk ngeluarin susuk biarkan yang nanamnya aja. Karena nggak mau ngambil resiko. Yang nanam juga nggak tahu dia nanam. Iya, tahu. Gimana dia mau ngeluarin? Ada. Biasanya dipencet, ada kok banyak video-video YouTube praktisi yang tadinya masangin susuk ke orang jadi praktisi pengobatan orang yang pengen ngelepas susuk. Tapi berarti kalau kita masukin emas kita bisa lebih cakep. Tapi resikonya gede. Iya. Take away-nya simple. Nah, dari semua eksperimen pembongkaran praktik dukun dan juga santet dan juga mistis, ada nggak pengalaman yang masih belum terjawab secara logika? Nggak ada. Simple guys. Semua gini, yang ngebongkar tentang rahasia perdukunan bukan saya doang. Ini udah dilakukan di tahun 1970 bahkan sebelumnya. Dan tau nggak fakta rahasianya? Fakta rahasia yang magician itu diciptakan untuk mendukung penyihir zaman dulu.
biar penyihirnya nggak dibunuh-bunuhin. Oke. Jadi magician lahir itu dulu bukan untuk hiburan, bukan. Sejarahnya magic itu untuk menjelaskan bahwa yang penyihir praktekkan bukan pakai goib. Iya. Kita juga bisa praktekkan gitu. Iya. Dulu ada pembantaian kan, Iya. pembantaian penyihir di beberapa di Eropa dan bahkan di Banyuwangi. Oh, di Banyuwangi juga. Ada tahun 1900-an. Nah, di Banyuwangi itu setelah diteliti ternyata itu bukan hanya tertuju ke pembunuhan penyihir, tapi ada masalah politik dan semacamnya lah. Pasti. Makanya banyak yang meninggal tapi bukan dukun sebenarnya, bukan penyihir itu sendiri. Sampai sekarang korban-korban di Banyuwangi yang dituduh penyihir, keluarganya masih nuntut keadilan. Bapak gua bukan penyihir tapi kena jadi korban. Lihat aja beritanya masih nyampe nuntut keadilan nyampe sekarang. Oh iya. Iya. Tapi kalau di Banyuwangi, itu iya. Makanya sampai dituduh kan Banyuwangi banyak penyantet. Bahkan di komentar-komentar saya banyak orang yang percaya kalau berani datang ke Banyuwangi. Saya datengin orang Banyuwangi. Saya tanya, "Di Banyuwangi emang banyak penyantet?" "Enggak, biasa aja," gitu. Itu fitnah. Jadi maka dari itu kalau emang ada sekali lagi ya santet, ya ayo buktiin dong ke gua ketemu santet secara langsung gitu. Bahkan banyak bisa lihat di channel YouTube saya 14 hari dukun katanya pasti pesulap merah masuk rumah sakit. Kita lihat ritual-ritualnya dikirimin. Kita lihat faktanya tidak ada. Tidak ada yang terjadi apapun ke saya. Banyak yang berusaha dapat rumah cash bebas hidup dimanapun. Iya pastilah. Tapi tidak ada satupun yang terbukti. Iya, Cuma omong kosong dan ngepres saya doang. Pembongkaran dukun itu yang terkenalnya dimulai dari tahun 1970. Ada magician di Amerika namanya James Randi. Dari tahun 1970 itu juga sampai tahun 2015 ngeluarin tantangan $1 juta. Ini $1 juta untuk siapapun yang berhasil nunjukin satu keajaiban yang nggak ada caranya, yang nggak ada penjelasannya, yang dia nggak bisa bongkar. Semua sedunia ikutan. Iya. Dokumentasi beberapa masih ada di YouTube James Randi ngebongkar-bongkarin dukun. Dan bahkan Indonesia juga ngirimin orang saktinya ke Amerika untuk dapat $1 juta itu dan untuk dapat pengakuan. Faktanya dari tahun 1970 sampai 2015 semuanya kebongkar. Nggak ada satupun ya. Nggak ada satupun dari berbagai negara ini yang nggak bisa dijelasin penjelasannya. Kayak ada dari salah satu negara yang dia punya orang sakti bisa ngegerakin buku, lembaran buku tanpa disentuh. Set gitu. Nah, dia konsepnya nunjukin dulu di panggung, terus ngegerakin gitu. James Randi nonton, terus naik ke panggungnya. Dia bawa styrofoam yang udah dihancurin, ditaburin di sekitar bukunya. Gerakin. Kalau bisa gerakin, saya kasih $1 juta. Karena statik ya? Hah? Karena statis kan? Bukan. Kenapa? Pakai angin. Oh. Kalau misalkan dia maksain semuanya nyalain angin, lepas iya ya? betul, ketahuan dong. Ketahuan dong, maka dari itu mendingan dia udah nyoba-nyoba gini nggak bisa, katanya energinya terserap oleh styrofoamnya kan. Alasannya gitu. Dan 2016 nya dilanjut sama saya, lanjutin. Nyampe legacy. Nah, tapi kalau misalkan gini, ada kayak aku kan pencinta horor sebagai entertainment. Iya, betul. Menurut Marsal nih, buat orang-orang yang bikin konten horor, konten horor dalam artian ya mungkin nih ada hal-hal yang sama mereka dimanipulasi, itu oke atau pembodohan? Oke aja, karena ya memang banyak yang suka, ya kan? Banyak yang suka, banyak peminatnya, menghasilkan uang banyak, ya nggak masalah gitu. Toh mereka juga nggak memaksa kan? Nggak memaksa ini tayangan kita real. Mereka nggak pernah bilang gitu. Dan mereka itu selalu bilang yang percaya monggo, yang nggak percaya nggak apa-apa. Yang jadi masalah adalah mereka bikin konten horor, tapi lama-lama buka pengobatan. Akhirnya mainin trik-trik sulap untuk pengobatan. Terus budgetin orang mahal. Ini yang bermasalah dan terkadang kalanya udah terlalu besar ya. Maksudnya sudah meresahkan sekali gitu. Tapi mulia banget menurut aku. Selain bahwa ini jadi konten dan jadi pekerjaan, maksud aku kalau misalkan memang intinya adalah untuk membongkar praktik-praktik yang jatuhnya sebenarnya ilegal ya, untuk membohongi dan menipu sampai orang-orang tuh bisa kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan tanah, aset segala macam hanya untuk mencari penyembuhan dan melihat keajaiban. Itu sebenarnya sangat-sangat miris, sangat-sangat sedih gitu, sangat-sangat tragis. Betul. Apalagi dengan kayak kita semua punya mimpi buat Indonesia kan, dan hal-hal ini tuh sebenarnya benar-benar kayak hits home banget bahwa banyak banget masih orang yang ditipu dengan hal-hal seperti itu. Sampai sekarang masih. Last sebenarnya terakhir nih Kak. Aku penasaran banget sebenarnya, dari dulu aku tuh rada skeptis sama hipnotis. Itu sainsnya tuh apa? Apakah emang dia ilmu gaib kah atau enggak? Sebenarnya ada penjelasan logis. Ada penjelasan logis. Jadi hipnotis itu sebenarnya sejarahnya memang dari dukun juga. Kalau tahu pengobatan zaman dulu yang pakai tangan doang, yang katanya pengobatan tangan Tuhan. Pengobatan tangan Tuhan. Iya, yang katanya disentuh doang orang jadi sembuh.
Nah, itu dilakukan sama raja-raja Inggris zaman dulu sebelum adanya hipnotis. Jadi hipnotis sebenarnya penjelasannya karena pikiran manusia aja. Kita belajar tentang otak manusia, beta, alpha, theta, delta. Oke. Gitu. Terus Dan itu bisa semuanya, semua orang. Semua orang bisa. Mau nyobain? Mau coba. Mau nyobain? Tapi jangan yang seru-seru. Enggak. Ini aku tuh pernah di hipnoterapi waktu mau kuliah gitu. Karena? Kayaknya aku tuh dulu lack of focus, jadi aku ada masalah sama fokus. Dan mamaku merasa bahwa kayak coba aja kita coba hipnoterapi. Let's see if it gets you better. Nah, aku selama terapi itu kayak cuma disuruh tiduran, habis itu dia jatuhnya psychologist ya. Cuman bacain kayak beberapa frase berulang-ulang, aku kayak apaan sih nih gitu. Wah, nggak beres berarti, nggak profesional. Nah, entahlah apa yang dia kerjakan. Nah, mamaku ngerasa ya kok kayaknya bekerja, tapi aku kayaknya enggak deh, kayak mama ditipu gitu. Enggak. Nah iya, itu parah tuh, itu nggak profesional. Tapi dia bilang kayak gini, oke, kamu masuk, ini lucu banget lagi kan, aku kan sekolahnya inter ya, dan aku tuh waktu itu nggak terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi waktu dia bacain juga kayak, oke, kamu masuk ke dalam alam, itu tuh lucu banget di kepala aku, kayak apaan sih? Terus dia bacain nama aku kayak, Desi adalah anak yang baik, gitu-gitu kan. Anak yang fokus dalam sekolahnya. Terus aku kayak, I wanted to laugh the whole time. Aku pengen ketawa banget, aku sambil tidur. Wah, itu ketawa gitu. Dan aku ngerasa itu gak bekerja. Dari situ aku ngerasa kayak hipnoterapi is not real gitu. Nah, itu makanya hipnoterapi, dia salah aja, datang ke orang yang salah. Mungkin aku juga salah di bawah situ. Nih langsung aja praktek hipnotis. Tenang aja, ini yang gak kehilangan kesadaran. Santai. Ada rokok gak? Dua. Ya aku jadi nervous. Nah, hipnotis itu berhasil atau tidaknya sebenarnya tergantung si kliennya. Kita cuma membimbing masukin sugesti, fokusnya gimana, gunain fokusnya, gunain imajinasinya. Ini yang saya akan berusaha munculin halusinasi yang sebenarnya nggak ada. Takut, Tenang, bukan hantu-hantuan. Iya. Aku malah hantu nggak apa-apa. Hantu malah seneng ya. Udah ya, tangannya gini. Oke, gini, good. Jempolnya gini, semua genggam, nah good. Sini. Lihat fokus ke sini ya. Oke, fokus ke sini. Lihat ke sini. Ingetin jumlah rokoknya ya. Oke. Ini 2. Ini 1. Oke, lihat lagi. Ini 2. Ini 1. Iya. Ini 2. Ini 1 ya. Ingatin baik-baik. Tutup mata. Ingetin lagi jumlah rokoknya. Bagus, fokus. Bayangin dengan jelas dan nyata seolah-olah ngelihat dalam mata terbuka. Bayangin. Oke. Rasain. Berapa? 2. Saya gosoknya di mana? Di kiri kanan kayak tadi. Kayak tadi kan? Oke, buka mata. Nah, boleh lihat hasil rekaman aslinya yang terjadi sebenarnya, buka. Sumpah, apa sih? Coba digosokin, ini berapa asli? 1. What the heck? Nah itu, jadi itu sugesti nonverbal sebenarnya. Saya masukin. Jadi aneh. Jadi kayak I don't know what to trust. Jadi masukin sugesti nonverbal. Kalau digosok itu 2, kalau nggak digosok itu 1. Nah itu yang di save sama pikiran bawah sadar. Nah yang analisis kan, hipnotis itu sebenarnya gimana cara kita ngilangin pikiran analisis seseorang biar nerima sugesti kita total. Nah yang membuat analisis adalah mata sebenarnya. Yang bisa membedakan 2 dan 1. Kita tutup analisisnya, jadi tinggal pikirannya doang kan. Nggak tahu mau diapain. Yang diingat adalah di pikiran, kalau digesek 2, kalau digesek 2, kalau nggak digesek 1. Itu yang ke-save. Sehingga ketika saya gesek, pikiran nerimanya itu 2. Jadi halusinasinya munculin dua gesekan kanan kiri. Itu pikiran bawah sadar. Jenglot palsu. Ini bisa muntah darah. Ada tisu gak? Tisu 1 aja. Dia ceritanya disantet kan. Ayo Lot, saya kasih energi. Ini pengobat. Iya betul. Karena sih. Wah. Muntah darah dia, gile. Nah ini kalau hati-hati habis nanti cariannya tuh. Ini saya pencet-pencet doang di perutnya tuh, ya bocor lagi dari belakang. Dari belakang sudah pulang juga dia. Kalau yang palsu pasti ada bisa muntah darah, terus matanya nyala dan semacamnya. Nah, fun fact Kak, kan papaku dulu jual permata ya. Toko pertamanya itu di sebuah pasar permata di Jakarta. Nah, tetangganya itu toko jualan alat-alat dukun. Nah, jadi aku
tahu tuh kayak dukun-dukun yang datang ke situ emang beli. Tapi ada juga yang bilang bahwa iya nanti diisi. Nah itu gitu. alasannya. Padahal mah nggak pernah ada yang diisi. Itu biar jualan dia belinya 6.000 dijual 3 juta. Diberi kepercayaan nih udah diisi nih nanti disimpan aja. Itu kan buat naikin kepercayaan diri doang. Makanya cara membuat kita kaya adalah cara berpikirnya dulu kita rubah. Nah cara berpikir ini akan merubah tindakan. Tindakan kita kan berubah tuh, ya kan? Tindakan yang tadinya boros-borosin kita jadi lebih milih mana kebutuhan mana keinginan. Ketika tindakan berubah ngerubah kebiasaan. Kebiasaan yang mungkin tadinya dapat duit langsung keluar lagi atau malah beli gaya hidup berubah lagi kebiasaannya. Kebiasaan berubah jadi karakter jadi terlihat kayak bijak, karakter baru ngerubah kenyataan. Makanya hukum alam dia harusnya nggak layak nih di hidup ini, harusnya kaya gitu. Baru merubah kenyataan. Gila ini kita bahasannya ya dari santet sampai kesuksesan ya Kak. Makasih banyak Kak Marcel. Wow, I learned so much. Aku benar-benar belajar banyak banget hari ini. Bahkan ketika aku mungkin udah punya mindset ya bahwa aku banyak banget mempertanyakan nih praktik-praktik perdukunan, tapi aku tidak punya penjelasannya. Dan hari ini kayaknya aku ngerasa dijelasin semua. dijelasin segala macam. Detail ya. Dan I'm looking forward. Aku benar-benar pingin nonton sih konten-kontennya Kak Marcel untuk ngelihat apa lagi sih sebenarnya yang pernah dibeberkan. Pasti banyak banget. Lihat aja dukun-dukun yang udah mulai kayak takut-takut udah minta maaf gitu karena pembuktian beneran itu resikonya gede banget kalau ketika pembuktian ya. Bahkan orang tua saya sampai sekarang masih suka ngelarang kalau untuk pembuktian karena ini musuh ketemu saya nih langsung dan dia ngebuktiin apapun kan khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Tapi insya Allah saya tuh sedetail itu udah, selebihnya takdir yang berbicara gitu. Ya, semoga banyak yang doain juga. Dalam dunia teori konspirasi itu namanya whistleblower. Berarti kakak kayak whistleblower perdukunan di Indonesia ya. Iya. Amin. Thank you so much untuk knowledge-nya. Terima kasih udah datang. Dan untuk teman-teman yang mau tahu konten-kontennya di mana Kak? Udah pada tahu semua lah. Oh, emang ada manusia Indonesia yang nggak tahu ya? Iya, pokoknya sukses terus, bahagia terus. Semoga Nesi dan penontonnya Nesi semua rezekinya dipermudah semudah bernapas. Amin. Dan sampai kaya raya, sampai bingung harus ngabisin duit kemana lagi. Nah, itu. Amin. Semoga buat hal-hal yang baik ya Kak. Nah itu kan akan berbalik. Yes, amin. Thank you so much Kak. Terima kasih timnya juga. Thank you for coming. Itu aja deh guys. Thank you so much. Kalau misalkan mau tahu lebih banyak ini channelnya, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa subscribe ke sini juga karena aku sabar untuk ketemu kalian lagi. Kalau tidak di subscribe disantet. Itu bisnis namanya. Dari YouTube bikin aplikasi ke film bioskop.